Selamat pagi adik-adik. Ya, kembali lagi kita beribadah di Mighty Kids Flash bersama Kak Karni dan Kak Sari. Oke, Kak Sari, sebelum kita ibadah nih, adik-adik di rumah harus siap-siap dulu ya Kak ya. Betul. Apa nih yang kita perlu siapin? Yang pertama, kita harus siapkan hati dan Alkitab kita. Yang kedua, kita harus berpakaian rapi dan sopan. Apalagi ya Kak Ni? Ya, kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh Kak. Betul. Harus nyanyi dengan semangat. Kita Ya. juga harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nggak boleh sambil makan atau main-main Boleh Kak. ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah, kita harus berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, Kak Sari pimpin kita dalam doa. Yuk adik-adik kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita Bentar lagi akan memulai ibadah. kita akan memulai ibadah. Berkati kami Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan Agar Yesus. Biar kami dapat memuji dan memuliakan namamu. dapat memuji dan memuliakan Dan namamu. juga berkati kami Tuhan. Dan juga berkati kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal Berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus sudah berdoa kami sudah dan berdoa juga mengucap syukur. dan juga mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Laskar Kristus siap gerak. Ulang, masih ada yang bingung. Laskar Kristus siap gerak. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, kita mau sebagai Laskar Kristus, kita mau semangat, kita mau nyanyikan lagu Anak Perkasa. Yuk. Yuk, yang masih duduk silakan berdiri, kita mau menari bersama-sama buat Tuhan. Yuk, yang semangat. Aku anak yang perkasa, sehat, kuat oleh kuasa firman. Banyak tantangan, 1000 macam godaan, kesukaran menghadang di depan. Berperang, melawan, ku pasti menang. Berperang, Tuhan pimpin di depan. Iblis mau ku kalahkan dan ku hancurkan. Ku injak prak prak prak, dahsyat ku menang. Aku anak yang perkasa, sehat, kuat oleh kuasa firman. Banyak tantangan, 1000 macam godaan, kesukaran menghadang di depan. Berperang, berperang, melawan, ku pasti menang. Berperang, Tuhan pimpin di depan. Iblis telah ku kalahkan dan ku hancurkan. Ku injak prak prak prak, dahsyat berperang. Berperang, melawan, ku pasti menang. Berperang, Tuhan pimpin di depan. Iblis telah ku kalahkan dan ku hancurkan. Ku injak prak prak prak. Sekali lagi katakan berperang dengan semangat. Berperang, melawan, ku pasti menang. Berperang, Tuhan pimpin di depan. Iblis telah ku kalahkan dan ku hancurkan. Ku injak prak prak prak, dahsyat ku menang. Iblis telah ku kalahkan. Iblis telah ku kalahkan dan ku hancurkan. Ku injak prak prak prak. Dan sekali lagi katakan iblis telah. Iblis telah ku kalahkan dan ku hancurkan. Ku injak prak prak prak, dahsyat ku menang. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Yeay. Sebagai Laskar Kristus, anak perkasa dan tentara Allah, senjata kita harus lengkap ya Kak Ni ya. Oh iya dong Kak, lengkap. Iya, kalau gitu kita harus nyanyikan lagu Selengkap senjata Allah. Kini ku kuat di dalam Tuhan, kuat dalam kuasa-Nya. Selengkap
adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dengan semangat tadi. Sekarang waktunya apa Kak Sari? Menyembah Tuhan. Oke, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Semuanya ambil sikapmu yang paling baik di hadapan Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan pujian. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah dari awal, oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajar bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, sungguh-sungguh keluarkan suaramu. Haleluya Yesus. Bagiku ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat. Mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Katakan haleluya, katakan terima kasih Tuhan. Katakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Ucapkan terima kasih-Mu bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Sembah Tuhan, ku sembah
berdoa. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan. kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan kami, memberikan sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siap-siap ya, duduk yang manis, buka telinganya lebar-lebar. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi anak-anak Mighty Kids. Bagaimana kabarmu pagi ini? Kak Nita percaya semuanya bersuka cita karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dan pagi hari ini kita sudah memuji Tuhan. Dan sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan dulu Alkitabnya, siapkan alat tulisnya. Kita mau pagi hari ini bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan dengan suatu judul yang menarik. Judulnya apa? Nanti menyesal. Wah, kenapa kok menarik Kak Nita? Iya, karena Kak Nita sebelum melanjutkan firman Tuhan, Kak Nita pengen tanya sama adik-adik. Adik-adik pernah gak sih dalam kehidupan adik-adik sehari-hari mengalami kejadian yang membuat akhirnya adik-adik itu menyesal? Yang membuat adik-adik itu berkata dalam hati, kenapa sih tadi aku gak lakukan itu? Atau kenapa ya aku tadi gak nurutin mama? Kok aku tadi gak dengar-dengaran sih apa kata papa? Nah, yang seperti itu adik-adik. Contoh misalnya, gigi adik-adik sedang sakit. Giginya ada yang sedang berlubang. Tapi di dalam kulkas ada es krim rasa coklat. Wah, kesukaanku. Dan mama udah berpesan sama adik-adik, "Dek, jangan makan es krim dulu ya, karena gigi adik nanti sakit." Tapi karena adik-adik kepingin, es krim coklat enak. Kemudian diam-diam tanpa sepengetahuan mama, adik-adik buka kulkas. Lalu es krimnya diambil. Lalu adik-adik makan es krimnya. Karena giginya sedang sakit waktu adik lagi makan, tiba-tiba giginya yang sedang sakit tuh langsung nyut sakit. Lalu adik-adik bilang, "Mama, gigi aku sakit." Nah, dalam hati mungkin adik-adik bilang, "Aduh, kenapa sih aku tadi gak dengerin mama ya, tetap maksa makan es krim." Nah, adik-adik, kadang-kadang ya adik-adik ya, kadang-kadang Kak Nita percaya bahwa anak-anak Mighty Kids adalah anak-anak yang dengar-dengaran ya adik-adik ya. Tapi kadang-kadang kita tidak menuruti apa yang dipesankan oleh papa dan mama karena buat kita, papa gak asik, mama gak asik. Seperti itu ya adik-adik, dan kita tidak dengar-dengaran lagi dengan pesan papa dan mama. Adik-adik, jangan sampai kita menyesal adik-adik ya ketika kita tidak mendengarkan nasihat papa dan mama. Di Alkitab pun ada tokoh-tokoh Alkitab, ada kisah-kisah di dalam Alkitab yang Tuhan ingin kita belajar dari pengalaman mereka supaya kita tidak mengalami kejadian yang sama seperti yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab tersebut. Dalam Hakim-Hakim, salah satu tokoh Alkitab yang akan kita pelajari pagi hari ini adalah dalam Hakim-Hakim adik-adik ya. Pasalnya yang ke-13, Hakim-Hakim adalah kitab ke-7 dalam perjanjian lama adik-adik. Hakim-Hakim pasalnya yang ke-13. Ya, adik-adik udah ketemu kan? Siapa tokohnya? Oke, benar, Simson. Simson adik-adik ya adalah seorang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Simson memiliki orang tua bernama Bapak Manoah. Ya, Bapak Manoah dan istrinya setelah sekian lama tidak memiliki anak adik-adik ya. Dikatakan dalam firman Tuhan, Ibu Manoah itu mandul. Sampai suatu hari malaikat Tuhan datang kepada Ibu Manoah dan mengatakan bahwa dia akan hamil dan mengandung seorang anak laki-laki, dan anak itu akan menjadi nazir Allah. Apa itu nazir Allah adik-adik? Nazir Allah itu adalah
pahlawannya Allah. Dia dikhususkan oleh Allah. Dia tidak boleh melakukan hal-hal tertentu seperti minum anggur, adik-adik ya, makan makanan yang haram. Dan untuk Simson ada satu hal yang istimewa yang tidak boleh dilakukan padanya. Adik-adik tahu apa itu? Ya, kepalanya tidak boleh kena pisau cukur, adik-adik ya. Jadi dari Simson lahir sampai Simson dewasa, kepalanya itu nggak pernah dicukur rambutnya. Bayangkan seberapa panjang rambut Simson. Ya, adik-adik ya. Dan Simson bertambah besar, bertambah dewasa. Dan karena roh Tuhan berkuasa atas Simson, ada hal-hal luar biasa yang Simson alami. Adik-adik tahu, Simson pernah membunuh seekor singa muda hanya dengan menggunakan tangan kosong. Adik-adik ya, firman Tuhan katakan dia mencabik-cabik, adik-adik ya, Simson mencabik-cabik singa muda itu seperti mencabik-cabik seekor anak kambing. Wah, betapa kuatnya Simson, adik-adik ya. Bahkan pernah dalam satu kejadian ketika roh Tuhan berkuasa atas Simson, Simson hanya dengan menggunakan sepotong tulang rahang keledai, Simson dapat mengalahkan 1000 orang Filistin. 1000, banyak itu adik-adik, 1000 orang hanya dengan menggunakan sepotong tulang rahang keledai. Simson bisa kalahkan 1000 orang Filistin itu. Dan ada beberapa kejadian-kejadian luar biasa juga yang dilakukan oleh Simson, adik-adik, karena kekuatan, karena kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepadanya ketika roh Tuhan turun atas kehidupannya, adik-adik. Hingga pada suatu hari Simson bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik. Siapa namanya? Ya, Delila ya dia. Dan Delila ini membuat Simson jatuh cinta kepadanya ya dia. Nah, ketika raja-raja Filistin mengetahui bahwa Simson mencintai Delila, maka mereka pun memanggil Delila. Delila, rayu dong Simson supaya Simson itu bisa kasih tahu kamu apa sih rahasianya kok dia bisa jadi kuat. Delilanya bilang raja-raja itu bilang, kalau kamu bisa tahu rahasia kekuatan Simson, maka kami, ya ada orang Filistin waktu itu rajanya ada beberapa orang bilang, maka setiap kami masing-masing kami akan memberikan kepadamu 1100 keping perak. Wow. Pada saat itu 1100 keping perak dikali oleh beberapa orang raja, Kak Nita percaya itu jumlah yang sangat besar ya dia sampai Delila menyanggupi permintaan dari raja orang Filistin. Kemudian Delila pun mulai merayu Simson, dia. Bang Simson, mungkin Delila seperti itu ya. Bang Simson, kasih tahu Delila dong, apa sih yang bikin Bang Simson jadi kuat, yang bikin Bang Simson jadi gagah perkasa. Terus Simsonnya bilang, kalau kamu mengikat aku dengan 7 tali busur yang baru yang belum kering, maka kekuatanku itu akan hilang. Yes, kata Delila ya, yes. Kemudian Delila pergi kepada raja orang Filistin dan bilang, raja orang Filistin, ternyata Simson itu harus diikat dengan 7 tali busur yang baru, 7 tali busur yang baru yang belum kering, nanti kekuatannya akan hilang. Nah, kemudian Simson pun ketika dia sedang tidur, Simson diikat. Ya, adik-adik diikat dengan menggunakan 7 tali busur yang baru. Tapi ketika Delila berteriak, Simson bangun, ada orang Filistin datang. Simson dengan mudahnya memutuskan tali busur yang mengikat dia, adik-adik ya. Dan akhirnya rencana orang Filistin menjadi gagal. Kemudian Delilanya nggak menyerah, adik-adik. Delila bilang, sampai kedua kalinya dikatakan Simson bilang pakai tali baru yang belum pernah dipakai, untuk menggunakan kerja apapun. Terus yang ketiga kali lagi Simson bilang, gunakan rambutku yang terjalin ini ditenun ya dia. Tapi itu pun juga tidak berhasil lah dia. Hingga akhirnya Delilanya bilang, Bang Simson bercanda terus, nggak benar-benar kasih tahu yang sebenarnya sama Delila. Berhari-hari Delila membujuk Simson, adik-adik, sampai akhirnya Simson bilang gini, hati Simson jadi
jadi kasihan dengan Delila gitu ya adik-adik, sehingga dia lupa akan perintah Tuhan adik-adik ya. Dia pun memberitahu kepada Delila apa yang menjadi rahasia kekuatannya. Simson bilang, rambutku, aku ini adalah nazir Allah. Dari aku lahir, rambutku ini tidak pernah kena pisau cukur. Dan akhirnya ketika Delila mengetahui rahasia itu, Delila pun ketika Simson sedang tidur mencukur rambut Simson adik-adik ya, dan itulah yang menjadi awal kejatuhan daripada Simson adik-adik ya. Dan kemudian kita lihat penyesalan itu terjadi pada Simson, tapi itu tidak dapat lagi diperbaiki ya adik-adik ya. Dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-20 adik-adik ya. Ayat ini menunjukkan bagaimana akibat ketika perintah Tuhan itu dilanggar adik-adik ya. Dalam ayatnya yang ke-20 firman Tuhan berkata, lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Waduh, betapa menyesalnya Simson adik-adik ya. Simson, firman Tuhan katakan Tuhan telah meninggalkan dia. Simson yang kuat, Simson yang gagah perkasa, Simson yang punya kekuatan yang luar biasa. Tapi seketika itu tidak lagi memiliki kuasa karena Tuhan telah meninggalkan dia. Di ayatnya yang ke-21, dan apa yang terjadi karena hal itu? Di ayatnya yang ke-21, orang Filistin itu menangkap Simson, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Adik-adik, bukan sampai di situ saja ya adik-adik. Kak Nita percaya ketika Simson mengalami hal ini, penyesalan yang besar itu ada di dalam hatinya. Simson yang awal mulanya gagah perkasa, dia harus kehilangan kedua matanya. Kemudian dia harus dibelenggu, yang dulunya 2 rantai tembaga itu dapat dengan mudah dia lepaskan adik-adik. Sekarang itu tidak dapat dia lepaskan adik-adik ya. Dan kemudian bahkan Kak Nita percaya bahwa dia juga mengalami olok-olok ya adik-adik ya. Mungkin dibilang, Simson buta, mana kekuatanmu Simson? Ayo tunjukkan kepada kami. Tapi itu tidak dapat Simson perbuat ya. Simson sudah tidak berdaya lagi. Bahkan yang lebih tragis lagi ada dari kehidupan Simson, kita baca di ayatnya yang ke-25. Dari seorang nazir Allah, seorang pahlawan Allah, kemudian dia menjadi seorang pelawak. Ayo kita baca di ayatnya yang 25. Hakim-Hakim 16 ayat 25. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Adik-adik bayangkan, dari seorang nazir Allah ya adik-adik, seorang pahlawan Allah yang gagah perkasa, Simson menjadi seorang pelawak. Betapa tragis kehidupan Simson. Dan pada akhirnya Simson berdoa, akhir kehidupan Simson dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengembalikan kekuatannya untuk yang terakhir kalinya, dan dia berusaha untuk merubuhkan gedung-gedung di mana tempat orang Filistin itu sedang berpesta bersama-sama dengan Simson di dalamnya. Suatu kisah yang tragis buat Kak Nita ya adik-adik ya, karena ketidaktaatan Simson melakukan perintah Tuhan membuat ia akhirnya menyesal. Anak-anak Mighty Kids, biarlah firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak yang bijaksana dan bukan anak-anak yang bodoh. Dalam Amsal 1 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, kita sama-sama buka ya, Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Bunyinya seperti ini, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Adik-adik mau menjadi anak yang seperti apa? Anak-anak yang bijaksana atau anak-anak yang bodoh? Ambillah keputusan yang tepat. Mungkin adik-adik kadang-kadang merasa bahwa firman Tuhan, nasihat dari papa dan mama itu membuat papa nggak asik, mama nggak asik. Tapi adik-adik percayalah, papa dan mama selalu mengharapkan dan
menginginkan yang terbaik untuk hidupmu. Begitu pula dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, mungkin ada di antara yang merasa, wah, jadi anak Tuhan gak enak, gini gak boleh, gitu gak boleh. Tapi adik-adik, percayalah bahwa firman Tuhan itu membuat kita menjadi anak yang baik. Jadi karena dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman Tuhan, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Adik-adik, tetap setia berdoa, tetap setia lakukan firman Tuhan, dengarkan dan lakukan nasihat orang tua, supaya kita nantinya tidak menyesal. Ya adik-adik, Kanita tidak perpanjang firman Tuhan, kita sama-sama tundukkan kepala, tutup mata. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar menjadi kekuatan kami dalam menjalani hari-hari kami Tuhan. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap setia melakukan firman Tuhan. Kami tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Biar nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Beri kemampuan, beri kesanggupan pada setiap anak-anak Mighty Kids Tuhan. Biar setiap kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam satu nama yang hidup Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik, untuk kegiatan kita minggu ini kita akan menghafalkan ayat dalam 1 Timotius Amsal, maaf ya adik-adik, Amsal 1 ayatnya yang ke-7 akan kita hafalkan, dan kemudian setelah adik-adik hafalkan, adik-adik rekam dan kirim ke grup kelas masing-masing. Oke, sekian firman Tuhan pagi hari ini. Kita percaya setiap adik-adik diberkati oleh Tuhan. Sampai ketemu di Mighty Kids Flash berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.